Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Al-Gital dari kelas SI 4501, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai materi sumber-sumber hukum Islam. Mungkin kita sering bertanya, dari manakah sumber-sumber hukum Islam berasal? Setidaknya ada 4 sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan ketiga sanggupannya atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan. Walaupun manusia itu adalah orang pintar, mereka tidak bisa membuat Al-Quran. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat ke-88 yang berbunyi, "Qul la in ijtamanil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Yang artinya adalah, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Dan yang kedua, sumber hukum Islam yaitu hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-32 yang berbunyi, "Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin." Yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW ada kalanya atas petunjuk ilham dari Allah, dan ada kalanya juga berasal dari ijtihad. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Muharreb atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Jumhur ulama usul fikih dan yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Kalab merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa. Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma syar'i atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma syar'i ini juga sangatlah terjadi, bahkan jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis, pertemuan tidak dalam forum pun sulit ditemukan. Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengumpulkan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu. Kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak, dan tidak ada seorang pun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat itu. Dan sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas atau analogi. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i,
Qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.